Indonesia, kantor cabang Ternate yang bertempat di depan Jatilan Mall Ternate. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ini merupakan tugas dari Bapak Dr. Suito, SE, MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah ekonomi syariah serta wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Khairun. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Aisyah Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 02723111230, mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Khairun. Sebelum saya menjelaskan terkait lebih rinci terkait dengan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, saya akan mewawancarai terlebih dahulu salah satu nasabah yang menggunakan Bank Syariah Indonesia. Sebelum masuk pada sesi wawancara, saya akan memberikan pengertian terkait Bank Syariah Indonesia. Nah, dari teman-teman apakah sudah tahu apa itu Bank Syariah Indonesia? Nah, Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, Bank Syariah ini memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, selanjutnya kami akan masuk kepada sesi wawancara kepada salah satu nasabah di Bank Syariah Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya yaitu Novia Putri Aisyah Fitri sebagai mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Unhair. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu nasabah dari BSI. Menanyakan pendapat mereka selama menggunakan BSI dan mengapa mereka menggunakan BSI dibandingkan bank lainnya. Baik, Bapak boleh perkenalkan diri dengan Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhat Abdul Haji. Saya satu orang nasabah Bank BSI. Saya gunakan Bank BSI ini mulai dari tahun 2022 sampai sekarang ini. Di situ ada perbedaan-perbedaannya antara Bank BSI dengan bank yang lain. Antaranya seperti di BSI itu pertama-tama pelayanannya cukup bagus yang saya rasakan selama beberapa tahun kemarin ini, sehingga saya merasa nyaman di Bank BSI. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya sebagai nasabah Bank BSI, saya akan menetap di BSI sampai kapanpun. Terima kasih. Kira-kira apa sih, Pak, keuntungan menggunakan BSI ini? Ya, keuntungan menggunakan BSI ini antara lain satu, modal tabungan kita nyaman. Yang kedua terjamin. Terus kemudian keuntungan dari Bank BSI juga cukup lumayan bagus kalau menurut saya seperti itu. Terus kita kan sebagai umat Nabi Muhammad, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, gimana apa saja sih kira-kira menurut Bapak elemen-elemen yang sangat unggul di Bank Syariah ini? Kalau menurut saya, pendapat saya, elemen-elemen yang kita unggul di Bank BSI, karena Bank BSI ini mengikuti akidah-akidah Islam, antara lainnya seperti itu, norma-norma agama juga diperhatikan. Jadi begitu bunga dari Bank BSI ini, yaitu dia mengikuti satu pedoman pada Al-Quran dan lain-lain. Untuk pinjamannya sendiri nih, Pak, kan untuk bank konvensional itu menggunakan beberapa persen bunga dalam pinjamannya. Nah, bagaimana dengan Bank Syariah ini? Kalau bunga tidak salah 4% ya, tidak salah itu. Saya kurang perhatikan itu bunganya, cuma ketika nasabah saya nabung saja begitu, habis pulang saya tidak perhatikan bunganya, tapi saya lihat bunganya ya cukup bagus juga ya. Dia standar sama dengan bank lain juga ya, cuma di sini mengikuti akidah Islam tadi yang saya bilang. Kemudian saya apalagi ini di kota Ternate ya, mayoritasnya kan agama Islam. Ya jelasnya kita harus menuju ke bank-bank syariah itu lebih nyaman. Nah kan di bank konvensional nih, Pak, seperti yang kita lihat bahwa banyak yang mengatakan bahwa di bank konvensional ini kita selalu pinjaman pasti karena berbunga itu termasuk sebagai riba. Nah, bagaimana dengan bank syariah, Pak? Kalau bank syariah sudah diatur dalam akidah Islam,
yaitu dalam pedoman seperti Al-Quran ya, terutama kita umat Islam kita lebih tahu ya bunga banknya seperti apa, besar tingginya, besar rendahnya bunga bank itu sudah diatur dalam akidah Islam. Jadi kalau namanya syariah berarti berpatokan dengan Al-Quran bunganya. Berarti kita pasti tidak riba begitu ya? Tidak riba. Dijauhkan dari riba kalau bank syariah. Ya, dijauhkan dari riba. Untuk pelayanannya sendiri nih Pak, bagaimana pelayanan di bank syariah? Ya, kalau menurut saya pribadi, kalau pengalamannya cukup prima ya. Kalau menurut saya menyenangkan sekali kalau cerita pelayanan di bank BSI. Jadi saya juga merasa senang ya. Nah, jadi pelayanannya itu ya prima itu. Pelayanan cukup bagus, terjamin dan lain-lain. Nah, untuk ini Pak, untuk fitur-fitur pada n-banking dan untuk Bapak membayar di teller atau membayar apa begitu, tunggakan atau apa begitu, apakah mudah seperti di bank konvensional juga? Ya, kalau Bank BSI selama ini saya sudah gunakan hampir 4 tahun ini tidak ada kendala sama sekali kalau di Bank BSI. Malah saya rasa bersyukur karena dia mengikuti akidah tadi yang saya bilang syariah, terutama kita ini kan orang Islam ya. Jelasnya kita lari ke syariah, dia lebih jelas dan lebih bagus lagi. Apakah Bapak menggunakan bank lain selain bank syariah? Pernah saya menggunakan bank lain ya. Namun ada kendala-kendala tertentu juga di bank lain ya, sepertinya pelayanan kadang petugasnya juga emosi ya, itu yang saya tidak senang bank lain itu. Tapi petugas-petugas yang ada pada Bank BSI saya merasa melayani saya itu pelayanan yang prima. Nah, itu yang saya merasa senang. Nah, Bapak menggunakan n-banking? Saya menggunakan n-banking. Berarti dalam membayar seperti membeli token listrik, itu terus pembayaran lain itu berarti Bapak langsung menggunakan m-banking? Ya, langsung di m-banking saja. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan dan Bapak sudah menjelaskan bahwa bagaimana mereka menggunakan menjadi nasabah bank syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi pandangan dari nasabah yang menggunakan Bank Syariah Indonesia dan pendapat mereka mengapa mereka menggunakan Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah, yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif, yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah atau seperti ibadah, mahdah atau ibadah ritual, kemudian hubungan manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti berakhlak, hukum makan, minum, dan berpakaian. Untuk memahami ilmu ekonomi Islam tidak lepas dari membandingkan perbedaannya dengan ilmu ekonomi konvensional, sehingga bisa digarisbawahi perbedaannya. Permasalahan yang ada pada masyarakat yang terus ada adalah mengenai ketidakpastian dan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang yang menyebabkan banyak orang memiliki persepsi dan membuat keputusan berdasarkan ekspektasi yang ada. Berkaitan dengan masalah pokok yang dihadapi oleh ekonomi konvensional, di kalangan ekonomi Islam terdapat perbedaan pandangan. Begitu pula dengan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang masih menjadi perdebatan. Ilmu ekonomi
konvensional yang berkembang di dunia barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep ekonomi konvensional versi barat perlu diredefinisikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syariat Islam. Di antara konsep tersebut antara lain, yang pertama konsep harta. Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenal adanya nilai dalam harta dan pemilikan sejauh dapat menimbulkan. Yang pertama, konsep harta. Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenal adanya nilai dalam harta dalam pemilikan. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas bisnis. Dan yang kedua, konsep uang. Pembahasan dalam fikih muamalah mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang komoditi atau commodity money, yaitu emas dan perak. Padahal zaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, sebagai gantinya uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berpendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang mengatakan bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta real, dan ada pula yang dapat menerimanya. Dan yang ketiga, konsep bunga dan riba. Di dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan, meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Di dalam ilmu fikih muamalah, istilah ini tidak dikenal, meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharapkannya. Dengan konsep uang kertas atau abstrak money, konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan. Yang keempat, konsep time value of money. Sebagai yang besar, teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang, yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sementara itu, di sisi lain tidak didapati penjelasannya dalam fikih muamalah, meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh termasuk diskusi yang tidak sedikit di antara para ulama. Yang kelima, konsep modal. Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda baik yang fisik maupun abstrak yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual. Di dalam fikih muamalah klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar apabila ia ingin menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Ia harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik. Yang keenam, konsep lembaga. Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya individual entity atau abstract entity. Berbeda halnya dengan fikih muamalah yang objeknya kepada mukhalaf secara individual. Hal ini akan membawa dampak bagi analisis tentang kepemilikan dan hubungannya dengan pemilikan. Kemudian, bagaimana posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional lain? Selama bertahun-tahun hingga sampai saat ini, membahas ilmu ekonomi yang ideal terus menjadi suatu hal yang dicari dan kemudian dipromosikan. Namun, hingga saat ini belum ada sistem ekonomi yang berjalan ideal sesuai dengan apa yang dikampanyekan, karena masih menuai beberapa kritik terhadap keberjalanannya, mulai dari sistem aliran klasik yang dibawa oleh Adam Smith dengan pandangannya akan pentingnya pribadi dan mencari laba sebanyak-banyaknya pada abad 1700-an, kemudian disanggah oleh Karl Marx
yang membawa aliran sistem ekonomi sosial yang mana merupakan kritik terhadap aliran klasik atau disebut Karl Marx merupakan sistem ekonomi kapitalis karena mengakumulasi kapital sebesar-besarnya. Krisis yang ada saat ini disebabkan karena adanya kegagalan pasar. Ilmu ekonomi Islam mampu menjadi solusi yang sistemnya yang juga beracuan, yakni pasar dilihat sebagai mekanisme terbaik dan efisien untuk mendapatkan alokasi baik dari produksi dan konsumsinya. Namun, yang perlu dicatat di sini, efisiensi pasar harus berlandaskan ideologi. Pasar harus memiliki aturan untuk melindungi partisipasi pasarnya, baik dari sisi pekerjaan, produsen, investor, dan konsumen yang harus diawasi dengan aturan yang ketat. Posisi kepemilikan sendiri dalam Islam dikategorikan sebagai kepemilikan individu, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik. Kepemilikan individu diatur dalam Islam dan dilindungi, dan kepemilikan publik yang semua orang bisa menikmati seperti alam bisa digunakan, tetapi harus dijaga agar seimbang. Disinilah ekonomi Islam menjawab bahwa semua diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, jadi kesimpulan di sini yang dapat saya tarik dari perbedaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam lebih menerapkan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan ekonomi syariah juga lebih menekankan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan untuk para pelaku ekonomi. Nah, sedangkan ekonomi konvensional dia lebih cenderung fokus kepada dasar materialistik dan individualistik. Itu saja tadi penjelasan tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih telah berkunjung di channel saya dan mendengarkan semua penjelasan tentang apa itu ekonomi syariah dan apa itu ekonomi konvensional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.